billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian tidak cukup di dalam sabdanya, Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan di dalam takdir kehidupan baginda Rasulullah terkait dengan kata setia ini. Dalam perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda tentang satu hal terkait dengan keutamaan dari setia itu. Ayatul munafiki salasun, idza haddasa hadab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza utu wa idza atumina khona. Maksudnya sudah hafal. Tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara, Rasulullah bersabda, dia berdusta. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika dipercaya, dia berkhianat. Kemudian beberapa firman Allah Subhanahu wa taala penerapan dari kata keutamaan kesetiaan ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'budunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'di wa akhadna minkum misaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Berikut penerapannya dalam hubungan pernikahan dan percintaan, dibahasakan demikian. Kemudian sabda baginda Rasulullah terkait dengan kesetiaan dalam nikah, yang artinya dalam Bukhari dan Muslim, syarat yang paling patut untuk ditunaikan, Rasulullah bersabda, adalah perjanjian persyaratan nikah yang menghalalkan atas hubungan dengan istri. Kemudian yang kedua, kesetiaan dalam persahabatan. Kesetiaan dalam persahabatan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sum'ah Al-Imam, artinya bergaulah dengan saudara-saudara yang jujur, niscaya kamu akan hidup dalam pelukan mereka, karena mereka adalah perhiasan di waktu senang dan perlindungan penolong di saat susah. Kemudian yang ketiga, kesetiaan dalam keluarga. Diriwayatkan dalam salah satu riwayat perjalanan Rasulullah, sabda baginda Rasulullah yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat beliau, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, prinsip dan nilai hidup. Kesetiaan dalam prinsip dan nilai hidup, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Muhammad SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agama seperti orang yang menggenggam bara api. Kemudian yang kelima, kesetiaan pekerja atau bertugas. Di dalam salah satu surah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kesetiaan akan tugas dan pekerjaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Surat Al-Maidah ayat 1, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akan itu. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang terakhir, kesetiaan dalam agama dan keyakinan. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk merutinkannya. Allah juga memerintahkan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ya Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah